kota ada karena kota merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki suatu keahlian spesifik untuk memproduksi sesuatu dan menghasilkan barang dengan harga yang jauh lebih murah serta mampu melakukan perdagangan dengan kota lain dengan spesialisasi yang lain. Ukuran dan lokasi kota merupakan faktor penentu utama kekayaan. Keuntungan dari ukuran dan lokasi ini adalah hasil dari puluhan bahkan ratusan tahun investasi dalam infrastruktur dan institusi. Setelah ada di tempat, investasi yang terakumulasi ini menentukan lokasi mana yang baik dan sulit untuk diubah ketika kota mengalami perubahan dramatis dalam jalur pertumbuhannya. Alasan dibaliknya hampir selalu adalah peristiwa di luar atau perubahan teknologi. Indikator bahwa kota terhubung dengan baik diantaranya economic power, economic opportunities, economic competitive, center of authority, center of political influence, center of higher learning and culture. Ingat, setiap industri meninggalkan jejaknya di sebuah kota dan tidak selalu berdampak positif. Meskipun masih banyak hal yang belum terjelaskan, kebijakan yang baik dan buruk memiliki pengaruh yang signifikan. Pendekatan atau faktor apa sih yang tepat untuk memilih lokasi kegiatan ekonomi? Pendekatan yang tepat adalah sektoral, regional, dan subregional. Analisis peramalan pertumbuhan sektor dijabarkan ke dalam subsektor untuk memahami kondisi detail dari masing-masing subsektor. Dalam kegiatan sektoral, untuk setiap komoditas atau sektor perlu analisis. Yang pertama, competitive advantage. Yang kedua, ada sektor basis atau non-basis. Yang ketiga, ada sektor yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Yang keempat, sektor yang memiliki forward dan backward linkage. Yang kelima, ada sektor yang perlu dikembangkan. Dan yang terakhir, sektor yang menyerap tenaga kerja. Pendekatan regional dilakukan setelah pendekatan sektoral dilakukan karena telah memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi atau jasa. Yang kedua, memprediksi arah konsentrasi kegiatan. Yang ketiga, memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi. Dan yang terakhir, merencanakan jaringan penghubung. Serta, analisis regional sama dengan analisis penggunaan ruang saat ini. Analisis aktivitas yang akan mengubah penggunaan ruang dan perkiraan atas bentuk penggunaan ruang di masa mendatang. Faktor penentu pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. Yang pertama, ongkos angkut. Yang kedua, perbedaan upah antar wilayah. Yang ketiga, keuntungan aglomerasi. Di dalam keuntungan aglomerasi ini dibagi lagi menjadi dua, yakni yang pertama, skala ekonomi merupakan bahan baku maupun pasar sebagian telah tersedia pada perusahaan terkait di lokasi tersebut. Yang kedua, lokasi ekonomi, yakni penghematan ongkos angkut. Selanjutnya, yang keempat ada konsentrasi permintaan. Yang kelima adalah kompetisi antar wilayah serta harga dan sewa tanah. Teori pertumbuhan dan penggunaan lahan. Yang pertama, concentric theory. Menurut Burgess, teori ini menggambarkan kota sebagai serangkaian cincin yang berpusat pada inti atau pusat kota. Artinya, wilayah kota berkembang secara konsekuen dalam cincin-cincin yang semakin jauh dari pusat kota. Dengan cincin terluar, biasanya berisi permukiman subur. Yang kedua, ada sektor teori. Menurut Hiot, teori ini menggambarkan bahwa kota mengembangkan sektor-sektor yang berbeda dalam pola lingkaran yang mengarah keluar dari pusat kota. Setiap sektor berkembang secara khusus seperti sektor industri, sektor perdagangan, atau sektor perumahan mewah. Ketiga, teori Central Place. Menurut Walter Kisteler, teori ini menjelaskan tentang pola distribusi pusat-pusat permukiman berdasarkan prinsip kebutuhan dan jarak. Menurut teori ini, pusat-pusat permukiman akan berbentuk hierarki berdasarkan jenis dan ukuran layanan yang mereka sediakan, dengan pusat yang lebih besar dan lebih kompleks terletak pada jarak yang lebih jauh satu sama lain. Yang terakhir, yang keempat, ada teori less cost. Menurut Weber, teori ini berfokus pada lokasi industri dan menjelaskan bahwa lokasi pabrik ditentukan oleh biaya produksi terendah. Faktor-faktor seperti biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan ketersediaan bahan baku akan mempengaruhi pemilihan lokasi optimal untuk industri.